Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yosua pasal 21 ayat 43-45. Judul renungan kita pada hari ini adalah berkat yang penuh. Sepanjang hidup kita, dapatkah kita menghitung berapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima? Berkat Tuhan tentu tidak bisa kita hitung karena berkatnya begitu melimpah. Tapi dari banyaknya berkat Tuhan itu, dapatkah kita menghitung berkat Tuhan yang kita berikan bagi sesama? Hal ini juga sulit kita hitung karena seringkali kita justru enggan untuk berbagi kepada sesama. Dalam kitabnya, Yosua bersaksi atas berkat Tuhan yang diterima oleh bangsa Israel, bahwa Tuhan tidak tanggung-tanggung dalam memberikan berkat kepada umatnya. Dalam kesaksiannya, Yosua, Tuhan memberikan seluruh negeri itu kepada bangsa Israel, bukan setengah dari negeri itu. Bukan pula mereka harus berbagi wilayah dengan bangsa lain. Seluruh negeri itu diberikan Tuhan untuk mereka duduki dan mereka tempati, untuk mereka kelola sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan damai sejahtera. Kesejahteraan hidup juga dikuatkan dengan jaminan keamanan yang diberikan Tuhan bagi mereka. Oleh karenanya, mereka dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera. Semuanya itu adalah kebaikan Tuhan yang Dia berikan kepada umatnya. Kesaksian Yosua ini mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Tuhan menepati janjinya, bahkan lebih daripada itu. Tuhan memenuhi seluruh kebutuhan umatnya. Atas berkatnya, kita diajak untuk menjalani hidup dengan menghayati Tuhan yang hidup bagi kita, sambil mempersaksikan berkatnya. Rasakan dan nikmatilah berkat Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tidak mencukupi seluruh kebutuhan kita. Oke, mari kita lihat pembahasannya gitu ya. Janji Tuhan atas hidup kita, seperti apakah itu? Mari kita baca Yosua pasal yang 21 ayat 43-45 ya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikan dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah pada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Kembali ke Holy Land, kembali ke tanah suci gitu ya. Jadi di dalam ayat 43 dikatakan bahwa jika seluruh negeri itu diberikan Tuhan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Nah, negeri yang dimaksud sini pasti adalah negeri Kanaan ya. Yang pada zaman sekarang luasannya itu sama dengan seluruh Israel, sebagian Syria dan sebagian Yordania. Dan negeri ini didiami oleh 12 suku daripada Israel. Kita lihat pembagiannya dulu seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat ya. Di bagian utara ada suku Asher, suku Naftali, kemudian Manasye ini bagian timur dari Manasye. Karena Manasye ini sangat besar ya, sehingga wilayahnya itu dibagi East dan West. Nah, ini West Manasye di sini ya. Isakar dan Zebulon ini kecil-kecil, tidak sebanding dibandingkan sama wilayahnya Manasye yang luar biasa besar. Gad ini besar sekali. Efraim lumayan. Ini Dan. Dan kemudian ada Ruben di sini. Kemudian di sini ada Benyamin, ya di sini ya. Ini ada Benyamin di sini. Oke. Dan di sini adalah wilayahnya Yehuda. Nah, ya di sini wilayah Yehuda. Kemudian di daerah bawah ini adalah areanya Simeon. Ini kalau kita teruskan ke bawah ini ke Mesir gitu ya. Nah, kalau kita lihat Israel sekarang itu cuma separuhnya ini ya. Jadi yang Manasye, Gad, Ruben ini sekarang jadi negara apa? Ini kan patokannya gini ya. Ini Danau Galilea ya. Berarti Danau Galilea kan di sini ya. Bukan di sini ya. Kalau yang besar ini adalah Dead Sea, yaitu Laut Mati. Ini Laut Mati di sini. Sedangkan sini adalah Danau Galilea. Nah, sebelah kanannya Danau Galilea ini sudah Syria dan juga masuk wilayah Yordania. Berarti sebelah sini itu sudah masuk Syria, ya. Kemudian di sini masuk wilayahnya Yordania. Oke, nah Israel ini berarti dari sini sampai ke bawah.
Sini sampai yang ke bawah, ya. Wilayahnya Yehuda itu juga besar sekali. Kurang lebih ya Ismanasya sama Wesmanasya kalau digabung ya kurang lebih lah ya kalau ini sampai bawah ya. Jadi struktur geografisnya kurang lebih seperti itu. Nah, negeri ini didiami 12 suku daripada Israel. Sampai ke negeri ini merupakan pencapaian tersendiri ya. Setelah bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Kenapa berputar-putar 40 tahun? Ya karena mereka tuh hatinya tuh degil, tidak mau taat kepada Allah, dan selalu meragukan Tuhan untuk sanggup memelihara kehidupan mereka. Nah, supaya mereka belajar untuk menghargai kepada siapakah Tuhan yang mereka percayai, bahkan Tuhan yang mereka percayai pun mampu memelihara mereka sampai-sampai kasutnya pun selama 40 tahun. Sepatu ya maksudnya ya, selama 40 tahun alas kakinya itu tidak ganti dan tidak rusak. Saudara, hebatnya luar biasa nih ya. Nah, kalau kita lihat sejarah ya, dari zaman Abraham yang sudah pernah menempati Kanaan, kemudian Abraham ini kan beranak pinak, kemudian sampailah ke keturunan Yakub cucunya. Nah, kemudian pada saat zamannya Yakub ini adalah cikal bakalnya bangsa Israel. Nah, cikal bakal bangsa Israel ini dengan ada 70 orang, ini kemudian menuju ke Mesir karena adanya kelaparan yang melanda di Kanaan. Sehingga mereka menempati tanah Goshen, yaitu tanah hijau di Mesir. Kemungkinan besar dekat dengan deltanya Alexandria itu. Pada pemerintahan Yusuf. Nah, Yusuf ini hidup dengan sebagai orang kedua di Mesir. Orang pertamanya pasti Firaun. Nah, ada masanya di mana Firaun yang sudah mengenal Yusuf, yang baik terhadap keluarga Yusuf itu meninggal dan berganti ke Firaun-Firaun lain, sehingga akhirnya bangsa Israel itu dipimpin oleh Firaun yang sudah tidak mengenal Yusuf. Sehingga bangsa Israel itu diperbudak di Mesir, yang asalnya diberi tanah Goshen, ini malah jadi diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Nah, dari perbudakan selama 4 abad ini Allah memanggil keluar dari bangsa Israel dari Mesir. Ini membuktikan bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang setia dan menepati janjinya. Saudara yakin ya? Negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah pada nenek moyang. Artinya kalau Allah berjanji, yakinlah bahwa Dia pasti akan menepati. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Jadi bangsa Israel bukan cuma singgah, tapi menduduki negeri itu dan menetap di sana. Jadi memang benar-benar janji Tuhan terbukti ya. Nah, ini kedahsyatan Tuhan dan janji Tuhan. Ayat 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Ayat 44 memberitahu kita bahwa keamanan itu memang adalah karunia dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak bertindak, maka manusia tidak akan mungkin bisa menikmati kedamaian dan keamanan. Jadi jikalau kondisi saudara yang alami sekarang, itu Anda mengalami keamanan, kedamaian, bersyukurlah, itu adalah tandanya Tuhan sedang bekerja dan sedang mengaruniakan keamanan kepada Anda. Ya. Apakah selama hidup ini sebaliknya ya? Apakah selama hidup ini kita ada yang kita takuti? Apakah kematian begitu menakutkan kita? Apakah sakit penyakit begitu menakutkan kita? Apakah tidak punya uang? Itu yang menjadi concern dan kebingungan kita. Atau tidak punya jodoh, atau tidak punya rumah, atau apapun itu. Saudara, segala kekhawatiran itu akan lenyap. Karena Tuhan itu tidak akan membiarkan umat pilihannya menghadapi musuh-musuhnya itu Tuhan tidak akan membiarkan. Artinya Tuhan akan menyertai kita semua. Ada musuh-musuhnya yang akan menyerang daripada kehidupan kita. Mungkin ada orang yang mengolok-olok kita, menganggap kita tidak berprestasi, menertawai daripada kehidupan kita, tidak menganggap kita sebagai orang yang berguna. Ada banyak hal orang mengata-katai kehidupan kita. Tetapi percayalah, yang orangnya, tidak ada seorang pun daripada semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka.
Saudara, bangsa Israel bukanlah bangsa yang suka berperang. Tapi toh dengan pertolongan daripada Tuhan, maka semua musuh bisa dikalahkan. Saudara, mungkin secara penilaian manusia, bangsa Israel tidak akan pernah mungkin mengalahkan, apalagi menjatuhkan daripada kekerajaan Mesir. Nggak mungkin. Mesir itu salah satu kekuatan yang besar di Timur Tengah kuno kok. Nggak mungkin bangsa Israel bisa mengalahkan Mesir. Tapi justru yang menurut setiap orang anggapannya itu tidak mungkin, Tuhan justru membuatnya menjadi mungkin. Sehingga ketika ada orang mendengar bahwa bangsa Israel dalam tanda kutip menenggelamkan daripada bangsa Mesir, maka orang akan takjub dan akan terkagum-kagum. Siapakah Yahweh yang menjadi Allah pertolongan daripada bangsa Israel, sehingga bangsa Mesir pun mereka kalahkan. Saudara, termasuk juga apakah Anda sedang mengalami ketakutan dalam hidup ini? Jika iya, datang kepada Yesus. Ceritakan segala permasalahanmu kepadanya. Jangan datang kepada orang lain. Jangan datang kepada siapapun juga. Datang kepada Yesus. Berdoalah, mohon pengampunan dan pimpinan Tuhan. Dan bermohonlah kepada Dia. Memohonlah kepada Dia. Supaya diberikan jalan keluar. Jalan yang terbaik. Sehingga engkau bisa mempunyai kaki dan mempunyai keberanian untuk melangkah ke depan. Janji Tuhan atas hidup kita. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan ayat mulai dari ayat 43 ya. Saudara perhatikan, jadi seluruh negara itu, ya ini negeri yang dijanjikan. Terus kata janji ini keluar lagi ya. Dan Tuhan mengandungkan kepada mereka keamanan segala seperti yang dijanjikan. Ayat 45, dari segala baik yang dijanjikan. Ini sudah diulangi sampai 3 kali ya. Di ayat 43, 44, 45 semuanya ada. Ini menunjukkan bahwa kalau sampai terjadi pengulangan suatu kata itu sampai 3 kali, ini artinya extremely important dalam sastra Ibrani. Jadi memang janji Tuhan itu yang memang sedang ditekankan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Ya, karena itu ada masuk ke Kanaan adalah bukti bahwa Allah itu tidak cuma membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi juga sekaligus menuntun mereka sampai ke Kanaan. Janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu seperti apa sih? Contohnya ya, Mazmur 126 ayat 3, 5 sampai 6. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis dan sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, ini menunjukkan tidak ada perkara mudah dalam kehidupan ini. Buktinya menabur mencucurkan air mata kok. Berjalan maju dengan menangis. Artinya kan ada problem, ada permasalahan. Gitu ya. Tetapi percayalah, Allah akan memberikan jalan keluar pada setiap permasalahan yang kita hadapi. Orang yang menabur cucur air mata, tuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya, segala sesuatu yang kelihatannya menghambat, itu kadang-kadang memang Tuhan biarkan supaya kita tuh lebih bersandar lagi kepadanya. Ya, tidak ada perkara mudah dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kita harus bersandar penuh kepada Tuhan. Jangan pernah menuntut apa yang tidak pernah Allah janjikan. Ini penting ya. Karena seringkali orang Kristen ini salah kaprah. Seringkali menuntut apa yang Tuhan tidak janjikan. Tuhan tidak pernah janjikan ketika engkau jadi muridku, engkau akan pasti menjadi kaya, engkau pasti akan menjadi sembuh, dan engkau sembuh dari segala sakit penyakit. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Buktinya, murid-murid Yesus sendiri itu miskin. Kalau misalkan Tuhan Yesus ikut aku tapi pasti kaya, kenapa kok gaya hidup daripada murid-muridnya itu miskin? Masalah kesembuhan. Rasul Paulus itu kurang setia apa kepada Yesus? Tetapi Rasul Paulus itu diberi duri dalam daging. Apakah karena keberdosaannya? Tidak.
Berikutnya adalah segala penyakit. Apakah setiap orang Kristen itu kebal terhadap penyakit? Tidak juga. Selama 3 tahun ada COVID-19, gitu. Dan selama 3 tahun itu pula lah, maka manusia mengandalkan hidup mereka kepada Tuhan dan memohon keselamatan daripadanya, supaya terlepas dari segala sakit penyakit yang ada. Jadi, memang tidak selalu orang Kristen itu pasti sembuh dari segala sakit penyakit, kaya, memiliki kedudukan dan kekuasaan. Tidak seperti itu. Bukan itu fokus dari kekristenan. Fokus daripada kekristenan adalah Anda adalah orang berdosa, Anda perlu untuk percaya pada Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, hanya membaktikan dirimu kepada Yesus. Itulah jalan satu-satunya menuju sorga. Oke. Hal berikutnya adalah belajar menjalani kehidupan ini sesuai dengan janji Allah. Kalau misalkan Allah berjanji bahwa kehidupan ini tidak pernah mudah, tetapi Tuhan akan selalu menyertai. Perhatikan ayat Mazmur 126 ayat 356-nya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang yang menabur dengan menjujurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, tidak ada satupun yang sia-sia dalam kehidupan ini. Tetap percayakanlah kehidupanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan segala jalanmu, dan hikmat Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita semua. Oke, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.